Sebelumnya kita sudah belajar tentang prinsip pasar dan alat yang digunakan dalam proses pencampuran. Sekarang kita masih akan meneruskan tentang tahapan pencampuran. Pencampuran dimaksudkan untuk membuat suatu bentuk yang utuh berupa campuran dari beberapa bahan. Artinya, bahan-bahan tersebut saling menyebar secara acak dan merata. Bahan yang dicampur bisa berbentuk cair dengan padat, cair dengan cair, cair dengan gas. Berbagai proses pencampuran banyak dilakukan di industri pangan, seperti pencampuran susu dengan coklat, minyak dengan tepung, dan sebagainya. Sebelum mulai pencampuran bahan, tentu kita harus tahu terlebih dahulu tentang formula yang akan kita gunakan. Untuk itu, mari kita bahas tentang formula. Formula atau resep atau komposisi adalah ketentuan tentang jenis dan jumlah dari beberapa bahan yang dibuat campuran atau produk. Jumlah bahan biasanya dinyatakan dalam satuan persen, satuan berat seperti kilogram, gram, dan sebagainya, dan satuan volume seperti galon, liter, mililiter, dan sebagainya. Mengidentifikasikan dan menghitung kebutuhan bahan baku atau ingredient maupun bahan tambahan atau additif dapat diidentifikasikan atau diketahui dari resep atau formula campuran yang akan dibuat. Jumlah bahan yang dibutuhkan disesuaikan dengan resep atau formula dan banyaknya produk campuran yang akan dibuat. Dalam mengecek bahan, perlu dipastikan terlebih dahulu spesifikasi bahan yang akan dicampur, disesuaikan dengan persyaratan produksi yang diminta. Kemudian, bahan yang spesifikasinya menyimpang dicatat dan diberi label. Demikian juga dengan bahan yang memenuhi syarat. Bahan-bahan dasar dibersihkan sesuai dengan prosedur pembersihan yang ditetapkan dan disortasi sesuai dengan spesifikasi bahan yang disyaratkan. Bahan-bahan yang sudah dibersihkan atau disortasi ditempatkan dalam wadah yang ditentukan dan diberi label yang jelas. Dalam proses menimbang bahan, timbangan harus diketahui kapasitas maksimum dan minimumnya. Penimbangan bahan tidak boleh melebihi batas kemampuan timbangan. Jumlah bahan yang ditimbang harus disesuaikan dengan resep atau formula dan kapasitas minimum maksimum alat pencampur. Bahan yang ditimbang harus ditempatkan dalam wadah yang bersih dan sudah diketahui beratnya. Tidak boleh ada bahan yang tercecer pada saat penimbangan. Bahan yang tercecer tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam wadah, harus disingkirkan. Bahan yang sudah ditimbang harus diberi label, nama bahan, bobot bahan, kelas mutu, dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan. Kemudian, ditempatkan di tempat yang telah ditetapkan. Jangan lupa, kita juga tentu harus menyiapkan tempat kerja. Tempat atau ruangan kerja dipersiapkan sesuai dengan persyaratan yang diminta. Pada umumnya, tempat kerja harus bersih, teratur, aman, dan nyaman untuk bekerja. Untuk memastikan semua persiapan sudah dilakukan dan tak ada yang terlewat, kita buat checklist persiapan pencampuran. Checklist persiapan pencampuran perlu dibuat untuk memastikan bahwa persiapan pencampuran sudah dilakukan dengan baik dan lengkap. Persiapan pencampuran perlu dilakukan dengan baik dan teliti agar proses pencampuran dan produk yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi atau persyaratan yang ditetapkan. Persiapan pencampuran meliputi persiapan alat utama dan alat bantu, persiapan bahan, dan persiapan tempat kerja. Bahan-bahan harus dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan produksi. Status bahan diketahui dengan pasti dengan memiliki label yang jelas. Kinerja peralatan diperiksa dan disesuaikan dengan persyaratan yang diminta. Peralatan harus siap dioperasikan. Tempat kerja harus bersih, teratur, dan nyaman untuk bekerja. Setiap penyimpangan harus segera ditangani. Jika tidak memungkinkan, penyimpangan harus dicatat dengan jelas dan dilaporkan.
Di tahap akhir, kita akan mempelajari tentang penghentian proses pencampuran. Prosedur pengadukan atau pencampuran dihentikan apabila hasil pekerjaan telah dicapai sesuai dengan harapan. Homogen, kental, plastis, dan elastis atau liat. Alat dan perlengkapan manual maupun mesin dicuci atau dibersihkan dan disimpan pada tempatnya. Proses dihentikan sesuai prosedur. Pencampuran dihentikan setelah diperoleh campuran yang merata atau homogen. Alat perlengkapan dan tempat kerja yang sudah digunakan dibersihkan, kemudian simpan kembali peralatan yang digunakan di tempat semula. Secara umum ada perbedaan antara mencampur bahan kering, semi basah ataupun basah yang akan kita pelajari dalam materi-materi selanjutnya. Terima kasih sudah ikut mempelajari materi mempersiapkan campuran dasar. Sampai jumpa.